Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad kelas 10 IPS 1. Materi tentang historiografi dalam sejarah Indonesia. Pengertian historiografi. Historiografi berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yang artinya sejarah, dan grafia yang artinya penulisan. Singkatannya historiografi adalah penulisan sejarah. Nah, tapi tidak sederhana itu ya, kita bahas dulu lebih detail ya. Kisah-kisah pewayangan atau cerita Rama Sinta dan Hanoman adalah contoh dari historiografi. Historiografi sendiri adalah tulisan sejarah. Menurut Louiso Kostak, historiografi adalah bentuk publikasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan mengenai peristiwa atau kombinasi peristiwa-peristiwa di masa lampau. Historiografi sebagai cabang ilmu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan penulisan sejarah dari masa ke masa, atau dalam arti lain disebut dengan sejarah dari penulisan sejarah. Jenis historiografi. Berbagai jenis historiografi di Indonesia dibagi berdasarkan ciri dan karakteristiknya berurutan dari historiografi tradisional, kolonial, historiografi nasional, dan historiografi modern. Ini dia menjelaskan dari 4 jenis historiografi tersebut. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang umumnya dilakukan oleh para sastrawan atau pujangga karaton dan bangsawan kerajaan. Sedangkan dari segi karakteristiknya, historiografi tradisional bersifat kultural dan politis, serta belum menggunakan metode ilmiah dalam menyusunannya, sehingga unsur subjektivitasnya tinggi. Ciri-ciri historiografi tradisional. 1. Sudut pandang menulisnya berbentuk istana sentris. 2. Tujuan penulisannya sebagai alat legitimasi raja. 3. Terdapat rasa akronis atau ketidakpastian keterangan waktu. 4. Banyak mengandung unsur mitos. 5. Bersifat regio-sastris atau kaya akan unsur kedaerahan. Historiografi tradisional berkembang sejak masa kerajaan Hindu dan Buddha sekitar abad ke-14 Masehi sehingga masa kerajaan Islam pada awal abad ke-20 Masehi. Ciri-ciri historiografi tradisional masa Hindu dan Buddha. 1. Karya yang dihasilkan berupa terjemahan dari naskah-naskah dari India, bersifat regio-magis. 3. Bersifat intasan sentris. Contoh historiografi masa Hindu dan Buddha adalah kitab Mahabharata dan Ramayana, kitab Pararaton, kitab Nagarakretagama, Abad Aryatabana, Abad Tanah Jawi, dan lainnya sebagainya. Ciri-ciri historiografi tradisional masa Islam. Masih mengandung unsur mitos, sudah mengenal unsur kronologi, bersifat estesentris. Contoh historiografi masa Islam adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Aceh, Badat Demak, Babat Tanah Jawi, dan Babat Jinayanti. 2. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang berkembang pada masa kolonial Belanda sejak abad ke-17 Masehi sehingga pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-20 Masehi. Fokus utama historiografi kolonial adalah kehidupan warga Belanda atau Eropa di Hindia Belanda karena ditulis oleh orang-orang Belanda atau Eropa. Tujuan penulisannya untuk memperkuat kedudukan mereka di Indonesia. Ciri-ciri historiografi masa kolonial adalah ciri-ciri historiografi kolonial. 1. Sudut pandang penulisannya adalah Netherlandsentris atau Eropa sentris. 2. Tulisannya bersifat subjektif pemerintah kolonial. 3. Dalam penyusunannya cenderung mengabaikan sumber lokal. 4. Mengisahkan sejarah dari orang-orang besar, misalkan Deandres dan Raffles. 5. Tulisannya bersifat diskriminatif terhadap rakyat Hindia Belanda. Karakteristik historiografi kolonial berfokus pada kajian pengurusan Belanda atau Eropa di Hindia Belanda, sedangkan kondisi rakyat Hindia Belanda Indonesia yang terjajah tidak mendapat perhatian. Contoh historiografi masa kolonial. 1. Beknop, Leboek, Geschiedenis van Nederlands Oost-Indië karya A.J. Eijkman dan F.W. Stavel. 2. Sets ener Wische Geschiedenis van Nederland Indien karya G. Gongrich. 3. Geschiedenis van des Indischen Archipel karya B.H.M. Vlekel. 4. Geschiedenis van Indonesia karya H.J. de Graaf. 5. History of Java 1817 karya Thomas
S. Raffles. 3. Historiografi nasional. Selanjutnya, arti historiografi nasional ialah penulisan sejarah dengan bahasa Indonesia sebagai subjek utama. Model historiografi ini mulai marak setelah bangsa ini merdeka pada Agustus 1945. Penulisannya bersifat Indonesia-sentris dengan tujuan untuk kepentingan menanamkan rasa nasionalisme kepada seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan ciri khas dari historiografi nasional antara lain menggunakan perspektif nasionalis Indonesia. Dari karakteristik penulisan sejarah memiliki tujuan untuk kepentingan bangsa Indonesia. Tulisan sejarah sengaja dibuat berdasarkan perspektif bangsa Indonesia. Contoh historiografi nasional: 6000 tahun Sang Merah Putih karya Muhammad Yamin. Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara karya Muhammad Yamin. 3. Tahjis Pintas Lalu karya SM Amin. 4. Historiografi modern. Historiografi modern muncul akibat tuntutan ketetapan teknik untuk mendapatkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah didapatkan melalui penerapan metode penelitian pemakai ilmu bantu adanya teknik persipan dan rekonstruksi melalui sejarah lisan. Masa ini dimulai dengan munculnya studi sejarah kritis yang menggunakan prinsip metode penelitian sejarah. Contoh historiografi modern adalah Pemberontakan Petani Banten 1888 karya Sartono Kertodirjo dan Revolusi Pemuda karya Besnis Ardeson. Historiografi modern tentunya berkembang sesuai dengan zaman. Histori masa kini sudah semakin objektif dan kritis terhadap satu peristiwa sejarah. Ciri historiografi modern: bersifat metodologis, sejarawan wajib menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. 2. Bersifat kritis historis, artinya dalam penelitian sejarah menggunakan pendekatan multimedia nasional. 3. Media kritik terhadap sosialis nasional. Selain lahir sebagai kritik terhadap historiografi nasional yang dianggap memiliki kecenderungan menghilangkan unsur asing dalam proses pembentukan keindonesiaan. 4. Munculnya peran-peran rakyat kecil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.